Ada 5 pertanyaan. Satu kotak pertanyaan di belakang tidak lagi dijawab karena isinya tentang anjing semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Mudah-mudahan ruh yang masih bersemayam dalam jasad, yang masih dititipkan Allah bernapas sekali tarik sekali hembus, semua gerak langkah kita ini bernilai amal soleh insyaallah, sehingga ketika nanti kita mati menghadap Allah bisa kita jadikan bekal anak-anak yang kita tinggalkan soleh dan solihah, sehingga mereka mengirimkan bacaan Quran, berwakaf, berinfak, bersedekah, membangun masjid, menolong agama Allah, terang dan lapang alam barzakh kita. Dan hidup yang singkat ini betul-betul bermakna. Hidup yang pertama hidup sekedar beramal, hidup yang kedua berat karena kita akan mempertanggungjawabkan semua amal. Belum dikatakan berhasil kalau belum sakaratul maut, belum mati dalam la ilaha illallah. Walaupun saya sendiri ustadz yang khotib, yang khutbah, yang ceramah, yang tausiah, tak ada jaminan. Makanya di antara doa yang kita mintakan kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Cara husnul khatimah adalah istiqomah. Cara istiqomah adalah dengan berjamaah. Cara berjamaah adalah dengan cara hijrah. Yang sudah hijrah alhamdulillah, yang sudah hijrah segera menggabungkan diri dengan jamaah. Yang sudah berjamaah insyaallah istiqomah. Yang istiqomah pasti buah hasilnya adalah husnul khatimah. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak mendengarkan ceramah Ustaz, suami saya ini istiqomah. Istiqomah apa Bu? Istiqomah sholat Jumat. Alhamdulillah daripada yang tak sholat Jumat. Betul? Itulah maka banyak yang tak sholat, karena kita hanya melihat sholat Jumat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir. Sempat-sempatkan duha, sempat-sempatkan tahajud, sempat-sempatkan witir. Masanya nanti datang kita mau, tapi sempat sudah tak ada. Saya tahu Bapak Ibu akan masuk ke tempat beribadah. Bekerja itu beribadah karena mencari makanan yang halal. Tangan Bapak mungkin kotor, tapi duitnya bersih. Betul? Pakaian mungkin kotor, tapi hatinya insya Allah bersih. Innallaha thayyibun, Allah suka yang bersih. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang bersih-bersih. Fa anfiqu, berinfaklah, min thayyibat, yang bersih-bersih. Kulu, makanlah, min thayyibat, yang bersih-bersih. Yang kotor-kotor tempatnya juga nanti di tempat yang kotor, neraka jahanam. Jaga makan, atib mat'amak, jaga makananmu, takun mustajabat da'wah, insyaallah doamu akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 5 pertanyaan. Satu kotak pertanyaan di belakang tidak lagi dijawab karena isinya tentang anjing semua. Di mana batas moderasi beragama agar tidak terlalu ketat dan tidak juga terlalu longgar? Yang terlalu ketat mengatakan kalau tidak seagama denganmu halal darahnya, pancung kepalanya, maka ini ekstrim. Yang satu lagi mengatakan kita sama-sama manusia, maka boleh melakukan apapun yang kita suka. Ini pun juga ekstrim kiri, liberal, sekuler. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kalian pertengahan. Dalam urusan sosial ada kematian, ada pernikahan, dalam hubungan bertetangga, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau tetanggamu, kawanmu, sahabatmu, orang sekantor denganmu, satu sekolah denganmu, satu kampus denganmu, berbeda akidah denganmu, dia tidak mengusirmu dari kampungmu, dia tidak memerangi kamu, antabarruhum, buat baik kepada dia. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil kepada dia. Boleh berbuat baik dan bersikap adil
selama dia tidak memerangi dan tidak mengusir kita dari kampung halaman. Ini yang disebut dengan hubungan sosial. Adapun kalau sudah masalah ritual, masalah ibadah, masalah rumah tempat yang disucikan Allah, maka tidak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma battum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum. Islam ini bukan agama kemarin sore. 1443 tahun, 14 abad, masuk abad ke-15 berjalan. Di India dia pernah berkuasa, di Mesir dia berkuasa, di Eropa Andalusia dia pernah berkuasa. Bisa sejalan, bertetangga dengan berbagai macam. Di India dengan Hindu, di Eropa dengan Kristen, Katolik dan Ortodok, bisa berjalan bersama. Jangan ajari ulama kita tentang berinteraksi sosial dengan berbeda agama. Kita jaga ini, kita jelaskan ke anak-anak kita supaya mereka tidak terjerumus ke ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Semua yang ekstrim tidak baik. Yang baik itu es krim. Itu pun jangan banyak-banyak, bisa panas dalam dan batuk. Apa hukumnya menerapkan sistem demokrasi kapitalis? Dan apa hukumnya mengatakan syariat Islam secara kafah dalam bingkai khilafah? Ada yang namanya fikih. Fikih itu dibagi lagi, ada namanya fikih ibadah, salat, zakat, puasa, haji. Ada lagi namanya fikih muamalat, jual beli, dagang, mudharabah, bagi hasil, murabahah, permodalan, musaqah, sewa menyewa, gadai menggadai, menghidupkan tanah untuk pertanian. Ini namanya fikih muamalah, ekonomi. Ada lagi namanya fikih jihad. Siapa yang akan diangkat menjadi panglima jihad? Siapa yang itu kafir harbi, siapa kafir zimmi? Siapa yang non muslim tapi tetap dijaga darahnya? Ada namanya fikih siyasah. Disebut juga dengan siyasah syar'iyah. Disebut juga dengan min fiqhid daulah. Disebut juga dengan fiqhul khilafah. Ditulis oleh ulama mazhab Syafi'i, meninggal 450 Hijrah. Namanya Imam penarang kitab Al-Hawi Al-Kabir. Itulah dia kitab yang ditulis berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah, Imam Al-Mawardi. Al-Ahkam, hukum-hukum, As-Sultaniyah tentang kekuasaan. Bagaimana cara mengangkat pemimpin? Wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah di antara kita. Bagaimana cara mengangkat ulil amri? Nama orang yang bermusyawarah itu namanya ahlul halli wal aqdi, karena tidak sama antara suara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sedangkan dalam demokrasi tak ada beda antara suara diplomat dengan penjual tomat. Penjual tomat jangan tersinggung, nanti takut saya asosiasi penjual tomat melaporkan saya pula. Itu sekedar perumpamaan saja. Maka orang-orang yang berilmu, orang-orang yang cendekiawan, orang-orang yang alim ulama bermusyawarah untuk mengangkat pemimpin. Lalu pemimpin tadi punya wajib 5, 10. Begitu dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Menjaga perdamaian, mendamaikan orang yang berkonflik, menjaga agama dari kesesatan, menjaga orang susah jangan sampai tak makan. Itulah mengapa para sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka bermusyawarah, masing-masing punya calon. Orang muhajirin punya calon Umar bin Khattab, orang Ansor punya calon Sa'ad bin Ubadah. Mereka bermusyawarah, tereliminasi Sa'ad bin Ubadah karena dia tidak Quraisy. Karena hadis Nabi berkata al-a'immah min Quraisy, pemimpin mesti diangkat dari golongan Quraisy. Akhirnya terangkatlah Umar bin Khattab. Tapi kata Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab mengatakan Abu Bakar lebih layak, karena waktu Nabi sakit Abu Bakar yang diangkatnya menjadi imam solat. Imam solat mengindikasikan akan menjadi imam besar, imam sebuah kekuasaan. Diangkatlah Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar, Abu Bakar berwasiat, kalau aku meninggal nanti akan naik Umar. Umar pun naik. Meninggal Umar bin Khattab, Umar tidak meninggalkan wasiat. Sahabat berkumpul bermusyawarah. Lalu kemudian tinggal 6 orang. 6 orang menetapkan naiklah Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman meninggal terbunuh, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Umar bin Khattab meninggal, Utsman meninggal.
Umar bin Khattab ditikam Abu Lu'lu'ah Majusi, lalu kemudian Utsman bin Affan dibunuh sedang membaca Al-Quran, lalu kemudian bermusyawarah, diangkatlah Sayyidina Ali. Islam tidak ada mengangkat anak setelah orang tua meninggal, sistem monarki. Bahkan Nabi mengatakan, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah, tidak akan berkuasa, tidak akan menang kalau suatu negeri itu mengangkat anak sebagai pemimpin. Karena ketika itu ada seorang raja di Persia, gelarnya Kisra, gelarnya Syahin Syah, raja di raja, meninggal, diangkat anak perempuannya namanya Buran. Padahal dia tidak punya kecakapan politik, dia tidak ahli apa-apa, tapi diangkat juga. Islam datang untuk menebarkan firman Allah, wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah. Adapun zaman sekarang, bagaimana cara bermusyawarah? Orang dipanggil datang ke tempat pemilihan untuk mengambil kertas, dicoblos. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Min Fiqhid Daulah, sampulnya berwarna hijau tua, dicetak oleh Darus Syuruk, Beirut, Lebanon. Kalau ada yang warna sampulnya lain, berarti bukan buku saya. Di situ dikatakan, ketika saya mencoblos calon bupati, calon gubernur, calon presiden, saat itu saya sedang bersaksi di hadapan Allah. Aku Abdul Somad bersaksi bahwa orang ini layak amanah menjadi pemimpinku 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu maka persaksian saat mencoblos itu adalah persaksian akan dituntut di hadapan Allah. Ala adullukum ala akbaril kabair, maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Di antara dosa besar adalah yang pertama syirik, yang kedua uququl walidain, durhaka kepada orang tua, yang ketiga syahadatuz zur, kesaksian palsu. Kenapa dia pilih? Karena tadi pagi habis sholat subuh dapat serangan pajar, kena sawer 100.000. Insya Allah jamaah ini kalau dikasih 100.000 tidak akan berkhianat, betul? Tapi kalau 100 juta istikharah dulu. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat antar ulama? Kalau pendapat itu masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, antara mazhab Maliki dengan Hanafi, Hanafi dengan Hambali, Hambali dengan Syafi'i, maka semuanya masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim, mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Hanafi dengan Hambali bismillahnya sir. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan mazhab Maliki tidak pakai bismillah, langsung alhamdulillah. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau di masyarakat itu mazhabnya Syafi'i, maka kita tidak boleh mazhab lain kita bawa karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Imam Masjidil Arab namanya Syekh Abdurrahman Sudais, mazhabnya Hambali. Kalau dia imam di Masjidil Haram, bismillahnya sir. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Tapi begitu beliau diminta jadi imam di Masjid Istiqlal, apa yang terjadi? Syekh Abdurrahman Sudais membaca bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Heran semua orang. Kenapa Syekh Abdurrahman Sudais mazhabnya Hambali di Istiqlal dia baca jahar? Karena dia tahu bahwa orang di Asia Tenggara mayoritasnya bermazhab Syafi'i. Kenapa tadi Ustaz Somad tidak mau jadi imam? Tak bisa rupanya Ustaz Abdul Somad jadi imam? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Kenapa Ustaz tidak mau maju ke depan? Saya tak tahu masjid ini bismillahnya sir atau jahar. Saya takut kehadiran saya merusak ukhuwah di antara. Maka saya serahkan. Ustaz maju ke depan. Maju imam. Subuh tadi Ustaz jadi imam, ya. Di rumah saya, di pondok saya jadi imam. Subuh tadi, saya kalau jadi imam subuh pakai kunut. Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait. Mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita pergi ke India, Pakistan, Bangladesh, Turki,
mazhabnya Hanafi. Mazhab Hanafi tidak pakai kunut. Kenapa di Masjidil Haram, Masjid Nabawi tak ada kunut? Karena sejak revolusi King Abdul Aziz 1924, Saudi Arabia memakai mazhab Hambali. Hambali tidak pakai kunut. Ustadz di Maroko 2 tahun, ya. Maroko itu mazhabnya apa? Maliki. Mazhab Maliki pakai kunut, pakai, tapi kunutnya sebelum rukuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum rukuk baca kunut. Kunutnya enggak bunyi. Kunut silent namanya. Nah, setelah baca kunut baru rukuk. Setelah rukuk i'tidal baca kunut, itu mazhab Syafi'i. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut Maliki dengan Syafi'i. Yang tak berkunut Hanafi dengan Hambali. Yang berkunut Maliki dengan Syafi'i. Antara Maliki dan Syafi'i pun ikhtilaf. Syafi'i setelah rukuk, Maliki sebelum rukuk. Tidak usah dipermasalahkan. Yang penting sholat. Tapi kalau ikhtilafnya di luar ahlu sunnah wal jamaah, maka jangan diikuti. Ada teman saya, Pak Ustadz, gimana? Sholatnya pejam mata aja. Kau udah sholat tadi? Sudah. Kok nggak gerak? Ini namanya sholat batin. Kalau ada nanti yang sholat batin, diam aja, kasih tahu sama istrinya di rumah, jangan kasih suamimu makan. Nanti kalau dia marah, nasi mana? Nasi batin, Mas. Mana ada? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Nabi sakit hari Rabu, meninggal hari Senin. Sakit kerasnya hari Rabu, disiram pakai air 5 qirbah. Qirbah adalah kulit kambing yang dijahit, diisi dengan air, disiramkan. Nabi terbangun. Ketika Nabi terbangun, apa katanya? Bawa aku ke masjid, mau sholat berjamaah. Dibopong, dipapah. Sebelah kanan Sayyidina Ali, sebelah kiri Fadl bin Abbas. Abbas membawa, kakinya menyeret demi untuk sholat berjamaah. Kenapa sekarang orang tidak sholat berjamaah? Alhamdulillah, masjid kita melimpah ruah hari Jumat. Kalau jadi penceramah, jangan angkat-angkat, bangkit-bangkit khilafiyah. Kalau mau membahas khilafiyah, bahas menurut 4 mazhab. Dari maghrib ke isya, pembahasan kita malam ini adalah tentang masalah wudu, perbedaan wudu Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Jangan satu mazhab diangkat, yang satu mazhab dikatakan bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ini masalah khilafiyah. Maulid Nabi khilafiyah. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada dalilnya. Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, ada dalilnya. Jangan mentang-mentang kau punya guru mengatakan tidak ada maulid, lalu kau katakan semua orang yang maulid masuk neraka jahanam. Jangan bangkit masalah khilafiyah. Kalau mau membahas khilafiyah, sebutkan menurut semua mazhab. Jika semasa hidup banyak sholat fardu yang tidak dikerjakan, apakah wajib menggantinya atau mengqadhanya? Mengqadha sholat fardu yang lama tinggal dulu, hukumnya wajib dilaksanakan. Bagaimana cara melaksanakannya? Selesai sholat zuhur, maka dia sholat zuhur sekali lagi. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Bukan koboan. Koboan. Nanti habis sholat asar, dia sholat sekali lagi. Usolli fardhul asri 4 raka'atin qadha'an. Tidak ada ikhtilaf 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau mau lihat dalilnya gimana Pak Ustaz? Buka handphone, tulis di Google itu qadha salat Ustadz Sarwat. Ustadz Sarwat sahabat saya, dia rajin menulis, punya rumah fikih. Qadha salat Ustadz Sarwat, tulis.
Langsung dapat jawabannya. Qadha salat yang terlewat. Ustadz Ahmad Sarwat LCMA, Rumah Fikih Indonesia. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya mengatakan salat yang tinggal-tunggal dulu wajib diqadha. Hanya saja kalau salat subuh sama asar jangan diqadha di masjid. Yang besok gara-gara ini nanti habis asar qadha. Sholli fardul asri arba'a raka'atin qadha'an. Tidak semua paham. Bapak pulang ke masjid, di masjid Bapak orang tak paham. Ditengoknya ada salat ba'diyah asar. Langsung dia bilang, siapa ini? ISIS. Masya Allah, inilah anak yang berani luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Minta tanda tangan, tempatnya pun dia yang nunjukkan. Hebat. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil warzuqhu famal mursalin. Jadikan anak kami anak soleh dan solehah ya Allah. Pertanyaan tadi ada satu di handphone, bagaimana supaya kita ini solid dalam persatuan? Yang pertama, lihat titik persatuannya. Tuhan kita satu, la ilaha illallah. Nabi kita satu, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kitab kita satu, Al-Qur'an. Kiblat kita satu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Adapun perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah, berlapang dada menerima perbedaan. Adapun persatuan di organisasi, di masjid, musyawarah. Kalau sudah kalah dalam pemilihan, ya udah kalah aja. Ini banyak ketua masjid, ketua organisasi begitu kalah buat organisasi baru. Kalah jadi ketua masjid, buat masjid baru. Kalah jadi ketua masjid, nggak mau lagi datang ke masjid. Gimana kita mau maju? Oleh sebab itu maka nata'awan fi mattafaqna, mari kita bekerja sama pada perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fi makhtalafna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Supaya otak kita ini jangan terlalu berpecah belah. Cari yang kita sepakat. Kita sepakat mendirikan pesantren gratis tahfiz Quran. Sepakat? Sama-sama cari tanah, sama-sama buat bangunan, sama-sama memikirkan anak-anak sekolah gratis. Tidak ada ikhtilaf tentang ini. Sama-sama memikirkan supaya anak kita menjadi penghafal Quran. Sepakat? Sepakat. Sama-sama memikirkan kita punya masjid. Di samping masjidnya ada klinik bersalin gratis, klinik gigi gratis. Duitnya dari mana? Dari wakaf, infak, zakat, sedekah. Membuat klinik, membuat rumah sakit, fakir miskin, yatim dan duafa. Tidak ada ikhtilaf dalam masalah ini. Karena kalau tidak begini nanti otak kita akan dihabiskan oleh khilafiyah. Sampai orang udah tahu kalau ustadz ini yang ceramah, ini pasti khilafiyah. Tertulis di keningnya, ustadz khilafiyah. Mari kita cari titik-titik persamaan, sama-sama ingin mewujudkan sekolah untuk semua kalangan. Sekarang pesantren mahal, uang bangunan tidak sanggup lagi. Orang fakir miskin mau daftar, menengok daftarnya langsung dia pingsan, mati mendadak. Maka kita wujudkan. Berapa banyak saudara kita di pinggir jalan yang belum makan siang, merantau di perantauan, susah anak istrinya. Bagaimana dia? Maka dibantu, support. Ini tidak ada ikhtilaf dalam hal ini. Saya tidak hanya ceramah. Kami dengan sahabat-sahabat kami membuat yayasan. Tahun lalu menerima tahfiz Quran gratis, tahun ini menerima tahfiz Quran gratis. Kita buat di seluruh daerah kita masing-masing. Itulah cara memperbaiki umat. Insya Allah kalau kita buat ini tahfiz gratis, tahfiz, insya Allah 5 tahun, 10 tahun Indonesia akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah kajian kita pada siang hari ini di hari Jumat yang penuh barakah. Mari kita sama meminta berdoa kepada Allah supaya keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi hafiz dan hafizah. Yang belum ketemu jodoh ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Yang belum istiqomah supaya hatinya ditundukkan Allah iman dan Islam. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah.
Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, wali abaina, dosa ayah kami ya Allah, wali ummahatina, dosa ibu kami ya Allah, wali azwajina, dosa pasangan hidup kami ya Allah, wali auladina, dosa anak cucu kami ya Allah, wali man hadarana, dosa semua yang hadir di majlis ini ya Allah, wali masyaikhina, para kiai, para guru-guru kami ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan salihah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatanmu ya Allah. Allahumma a'inna, tolong hati kami, ala zikrika, supaya selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami bersaudara karena engkau ya Allah. Adhillana tahta dhilli arsyika yauma la dhilla illa dhilluk, berikan kami naungan di bawah singgasana aras pada saat tak ada tempat bernaung di padang mahsyar kecuali hanya engkau saja ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal dan barakah supaya kami dapat berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Masukkan kami dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna al istiqamata ala syariatil gharra wat tariqatil bayda, berikan kami istiqamah iman dan Islam. Jadikan akhir kalam kami ketika kami menghadap-Mu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.